Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Aldan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan penyuluhan mengenai interaksi antara suplemen herbal ginkgo biloba dengan aspirin. Sebelum membahas isi leaflet ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat sebuah contoh kasus. Jadi, ada seorang pasien bernama Tuan H. Usianya itu sekitar 67 tahun. Beliau memiliki riwayat stroke ringan, sehingga dokter meresepkan obat aspirin 80 mg setiap hari. Aspirin ini diminum secara rutin untuk membantu mencegah terbentuknya gumpalan darah, sehingga resiko terkena stroke kembali dapat dikurangi. Nah, beberapa waktu kemudian, Tuan H itu mulai merasa daya ingatnya menurun. Karena ingin membantu meningkatkan daya ingat, beliau membeli dan mengkonsumsi suplemen ginkgo biloba tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter ataupun apoteker. Nah, setelah sekitar 2 minggu mengkonsumsi ginkgo biloba tersebut, kan dia mengkonsumsinya bersamaan dengan aspirin, obat yang sudah diterima Tuan H. Dan Tuan H mulai mengalami mimisan yang berulang dan muncul memar di bagian lengan. Padahal beliau tidak merasa terbentur ataupun jatuh untuk di bagian lengannya. Menurut Bapak dan Ibu, kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, ternyata penyebabnya itu adalah interaksi antara ginkgo biloba dan obat aspirin. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Mungkin masih ada yang belum tahu apa itu ginkgo biloba. Ginkgo biloba adalah tanaman herbal yang banyak dijual dalam bentuk suplemen. Suplemen ini sering digunakan untuk membantu menjaga daya ingat, meningkatkan konsentrasi, dan membantu melancarkan aliran darah ke otak. Namun, perlu diketahui bahwa meskipun berasal dari tanaman, ginkgo biloba tetap mengandung zat aktif yang dapat mempengaruhi kerja obat lain. Jadi selanjutnya kita bahas aspirin dulu ya. Aspirin adalah obat yang sering diresepkan dokter, terutama pada pasien yang pernah mengalami stroke, serangan jantung, atau memiliki resiko penyumbatan pembuluh darah. Pada dosis rendahnya, seperti yang dikonsumsi Tuan H, yang dapat Bapak Ibu lihat di leafletnya, itu yaitu 80 mg per hari. Aspirin berfungsi sebagai obat pengencer darah, atau lebih tepatnya penghambat penggumpalan trombosit. Jadi Bapak Ibu, tujuannya agar darah tidak mudah membentuk sumbatan yang dapat menyebabkan stroke atau serangan jantung kembali. Masalah muncul ketika ginkgo biloba dikonsumsi bersama dengan aspirin. Kedua produk ini sama-sama memiliki efek menghambat pembekuan darah. Akibatnya, efek tersebut menjadi lebih kuat sehingga darah lebih sulit membeku. Kondisi inilah yang meningkatkan risiko pendarahan seperti yang dialami oleh Tuan H. Gejala yang perlu diwaspadai antara lainnya itu yang pertama, contohnya itu mimisan yang sering terjadi. Terus memar, tapi kita nggak pernah jatuh atau terbentur. Terus gusinya sering berdarah saat menggosok gigi. Terus terdapat darah pada urin atau feses, serta pendarahan yang sulit berhenti. Apabila Bapak dan Ibu atau anggota keluarga mengalami kondisi seperti ini, setelah mengkonsumsi obat dan suplemen herbal secara bersamaan, segera konsultasikan ke dokter atau apoteker dan tenaga medis lainnya ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan menghentikan aspirin sendiri, karena obat ini kan sudah diberikan oleh dokter untuk mencegah stroke atau serangan jantung berulang. Menghentikan aspirin, obat ini tanpa anjuran dokter justru dapat meningkatkan resiko terbentuknya gumpalan darah kembali. Lalu yang kedua, hentikan penggunaan ginkgo biloba terlebih dahulu dan segera konsultasikan kepada tenaga kesehatan agar dapat dievaluasi apakah suplemen tersebut aman untuk digunakan. Sebagai pencegahannya, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Sebelum mengkonsumsi suplemen herbal apapun itu, selalu konsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau apoteker ya.
terutama jika sedang rutin mengonsumsi obat dari dokter. Selain itu, gunakan suplemen sesuai aturan pakai dan segera hentikan penggunaannya apabila muncul efek samping. Seperti yang Tuan H alami. Ingat, herbal memang berasal dari alam, tetapi bukan berarti selalu aman jika digunakan bersama dengan obat-obatan kimia. Jadi, dari kasus Tuan H ini, kita belajar bahwa penggunaan ginkgo biloba bersamaan dengan aspirin dapat meningkatkan risiko pendarahan. Oleh karena itu, selalu informasikan kepada dokter atau apoteker mengenai semua obat maupun suplemen yang sedang dikonsumsi agar terapi Bapak Ibu itu yang sedang menjalani terapi tetap aman dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.